Halo semuanya, hari ini saya mau main ke bengkel ya, karena udah lama banget saya nggak main ke sana. Kita nanti akan ke 801 Garage sekalian setting motor ini, karena ini knalpotnya udah gede ya, pakai RS1. Cuma settingan karburatornya itu masih settingan yang lama, kering. Nanti kita bikin lebih basah lagi. Saya udah siapkan pilot jet main jetnya. Nah ini dia. Nanti kita bikin lebih basah, kita naikkan PJMJ nya ya. Ini chambernya pakai RS1, ukurannya 41,5 kompetisi. Kemudian settingernya 28 Super Cobra, terus silencernya pakai DTX 51 yang kayak gini, model karbon. Ini modelnya Super Cobra ya, chambernya. Nanti kita bikin lebih basah supaya tenaganya lebih jos gandos. Karburatornya ini pasti pakai PWK 30 KRJ, ini settingan lama. Nah kayak gini, pakai bob filter, kemudian blockhead PDK Gold, porting papas head. Nah kayak gitu. Nanti kita main ke sana, kita setting. Tapi ini kondisinya tidak baik-baik saja motor ini, karena rem belakang ini blong ya. Kita coba, set, kita rem. Nah, dia nggak mau berhenti sama sekali ya, blong karena ini. Nah, karena pistonnya ini nggak mau gerak sama sekali. Ini udah tak akali, tapi tetap nggak mau gerak, seret banget. Jadi itu udah tak orderin kaliper baru, tapi belum datang ya. Nanti kita tunggu dulu, kalau udah datang tak kasih infonya saya pakai kaliper apa. Kemudian di bagian sini, di bagian shock sebelah kiri itu bocor ya, jadi olinya itu dia keluar gitu. Udah tak ganti seal yang baru tapi masih aja bocor, jadi ketika tak rem tuh dia setangnya agak belok ke kiri ya. Makanya itu ini motor baru tidak baik-baik saja, tapi nggak apa-apa, tak paksain ke bengkel aja. Nanti kita setting di sana, oke? Oke bolo, kita menuju ke bengkel 801 Garage. Kita setting sana, karena saya juga udah lama banget ya ke sana, nggak main ke sana. Sekarang kita udah ke sana dengan kondisi motor yang tidak baik-baik saja. Kita isi bensin dulu. Kita isi bensin di pom sini, nanti kemudian langsung lanjut. Ini cuacanya mendung ya, mudah-mudahan nggak hujan. Nah di tempat saya itu hujan terus ya bolo. Kalau di tempat kalian coba komen ya, apakah sama hujan juga? Coba tolong komen. Tak isi bensin dulu pakai Pertamax ya. Oke, kita udah isi bensin pakai Pertamax. Jadi bagi kalian yang masih bertanya-tanya ya, Bang isinya pakai apa? Saya pakai Pertamax ya bolo. Jadi udah sering banget tak jawab, tapi masih banyak juga yang bertanya dan ngeyel ya. Itu sih terserah kalian. Kalau kalian mau pakai Pertalite ya silahkan, Pertamax silahkan. Tapi kalau saya pribadi pakainya Pertamax 92 ya. Apalagi ini motorku kan udah nggak standar juga. Jadi saya pakainya Pertamax 92. Ditambahin oli samping nggak bang di tangki? Tidak ya, kalau cuma buat harian kayak gini enggak. Karena olinya pun saya juga pakainya full sintetik, Ippon Racing Samurai. Jadi aman lah, nggak perlu ditambahi. Oke, kita udah hampir sampai. Nanti kita di tengah-tengah itu belok kanan ya. Apakah sudah bangun mekaniknya? Kalau ini bukanya ya kadang-kadang tutup mendadak gitu ya. Jadi ya namanya bengkel umum atau bengkel pribadi ya, bukanya sak penake dhewe ya. Nggak ada yang ngatur-ngatur ya kan. Nah di sini, waduh, jalannya men, loh kok tutup jalannya men, off-road coy. Bengkelnya tutup bos. Oh buka ding, jalannya bos. Dia buka jam berapa nih? Udah jam 10 belum buka. Nah ini bengkelnya. Belum buka loh. Hah? Aman? Nah, sekedar info ya, jadi ini adalah bengkel teman saya dan kebanyakan yang kesini memang motor-motor 2 tak.
mulai dari Ninja, Satria, RE King, Fish R, NSR, dan lain sebagainya. Bisa dibilang memang bengkel ini adalah bengkel spesialis 2 tak ya. Kemudian ini ada Ninja SS, punyanya mekaniknya sendiri. Ini speknya standar, tapi standar mekanik ya pastinya berbeda. Dari luar kelihatan biasa, tapi kalau udah di jalan kita tahu sendiri seperti apa larinya. Oke, hit, ya. Oke, kita sudah selesai saudara, kita pulang. Iya, jalannya kayak gini. Oke bolo, saya udah dari 801 garage mampir-mampir ya, main bentar-bentar sekalian setting motor ini supaya lebih jos gandos. Ini PJMJ nya naik ya. Nanti tak jelaskan. Kita keluar jalan kecil dulu ya. Oke, kita udah di jalan besar, tak jelaskan. Jadi ini tadi udah setting, PJMJ nya udah naik. PJMJ nya udah naik dari sebelumnya, tapi ini ya saya nggak mau kasih tahu berapa PJMJ nya karena gini, dari dulu tuh kalau saya ditanya bang berapa PJMJ nya nggak pernah saya jawab karena nanti ndak ini salah tangkap gitu loh. Nanti misalnya tak jawab PJ nya 48, MJ nya 138 misal, nanti pas dipasang di motor kalian nggak enak lah, itu nanti malah saya yang disalahin ya nggak. Jadi dari dulu saya kalau ditanya berapa PJMJ nya nggak saya jawab ya. Ya karena itu beda settingan, beda spek, itu PJMJ nya beda ya, nggak bisa dipukul rata gitu loh. Oke, tak kasih bocoran aja ya. Ini untuk pilot jetnya itu pakai 48. Nah untuk main jetnya silahkan dipikir sendiri ya. Ini speknya udah porting. Speknya udah porting, headnya udah dipapas, disekuis ulang, karbonnya 30 pakai box filter. Ini PJ nya 48. Main jetnya silahkan kalian pikir sendiri. Dia taat sendiri. Saya nggak mau ngasih patokan, nanti tidak salah tangkap ya. Begitu. Dan ini settingannya termasuk basah. Jadi basah itu enaknya buat lop-lopan ya, buat apa ya, buat gas-gasan gitu, RPM atas, main putaran tinggi itu enak banget kalau settingan basah. Kalau kota-kota gimana? Ya bisa. Waduh, ada polisi cah. Ada Pak Polisi. Putaran bawah gimana? Ya bisa, cuma harus pinter-pinter ya. Harus pinter-pinter nguntir gasnya. Kalau nggak pinter nanti dia nggak bisa bawa ya, kelihatannya berat. Padahal settingannya basah gitu. Nah ini buat nyantai gini masih enak ya. Cuma lebih los lagi ketika di RPM atas. Begitu saudara. Basah. Kalau settingan kering itu enak. Digas dikit aja dia langsung mau lari ya. Tapi lebih bahaya sih karena kalau settingan kering buat ngebut itu mesin cepat panas, jadi agak bahaya. Jadi paling bagus ya kalau buat harian settingnya tengah-tengah aja. Kalau mesinnya masih standar ya. Tapi kalau udah dioprek kayak punya saya ini ya harusnya basah supaya lebih aman. Begitu. Wah ini gak berani kencang saudara. Rem merah ini bos. Kencang sih berani, cuma kalau depannya berhenti loh, bikin kaget. Wah payah, motor banter enak remnya bos. Piye bolo ini bolo. Motor kencang gak ada remnya piye ini.
Cukup ya Bono. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, jadi pakai knalpot RS1 ini saya kan pakai saya pakai perut 41,5, stinger 28, terus modelnya Super Cobra. Itu memang butuh mesin yang sudah korekan, sudah portingan, kemudian settingannya juga agak basah. Jadi ini bisa jadi pertimbangan buat kalian. Silahkan sesuaikan spek mesin motor kalian itu cocoknya pakai knalpot berapa, kan bisa bayangin sendiri ya. Saya udah beberapa kali sampaikan kalau standar itu pakai 40 udah cukup, stinger 26. Tapi saat ini motorku karena udah up ya, ini tadi pakainya 41,5, stinger 28 Super Cobra, settingan basah. Guys, ini buat lop-lopan, buat apa ya, drag itu udah wah mantap ini. Ini saya nggak leluasa ngebut ya, saya takutnya itu ngerem terus nggak sampai itu, terus nabrak depannya itu. Ini ngeri sekali ini. Tadi aja saya ngerem dari jauh, nggak berhenti. Soalnya ini ya juga masih 2 piston ya, kaliper depan 2 piston, harusnya sih 4 piston atau cakramnya ganti besar piringannya. Jadi ini saya masih pasang box filter ya. Nah ini sebenarnya enak lagi kalau open filter, pasti akan lebih jos lagi. Cuma ini kan musim hujan ya, jadi saya nggak berani open lah ya, resikonya ya lumayan besar sih. Jadi kerikil-kerikil habis hujan, kemudian air juga, makanya saya masih pasang box filter. Ini harusnya open, lebih enak lagi, udara yang masuk akan lebih banyak. Tapi kalau pakai filter kayak gini ya udara itu ya terbatas ya, nggak seleluasa kalau kita open. Cuma ya resikonya itu tadi, kerikil kecil-kecil, kemudian apa namanya, air, kemudian ya lumpur-lumpur habis hujan itu juga bisa. Itu nanti akan masuk lewat lewat membran, kemudian masuk ke ruang bakar. Itu ya bahaya ya, apalagi ini mesin baru ya kan. Wah nggak tega open filter. Minggir bos, hei. Hati-hati yang di depan saya, rem nggak pakem. Pakem sebenarnya cuma kurang kalau cuma depan tok, soalnya motornya kenceng ya. Buat libas jalan kemacetan masih oke, stop and go masih oke. Tapi jangan coba-coba pakai knalpot ini buat mesin standar ya. Bang, enak settingan kering atau basah, tergantung kebutuhan dan spek mesin ya. Intinya kalau settingan kering itu enaknya buat stop and go, tapi jangan kekeringan ya, maksudnya agak kering dikit lah. Itu enak buat stop and go gitu. Enak buat stop and go, enak buat kota-kota, enak buat tanjakan. Kalau settingan basah enaknya buat lop-lopan, buat trek panjang itu enak. Tengah atas akan mantep banget. Jadi bedanya itu ya, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian, dengan spek mesin kalian juga begitu. Oke Bolo, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video-video Bojani Mom selanjutnya. Mantap.